Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang mengikuti latihan splicing fiber optik bersama IO Network baru-baru ini. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa menghadapi tantangan nyata di lapangan. Integrity untuk Nusantara atau ION, perusahaan yang bergerak di bidang networking dan teknologi, menggelar ION Network Goes to Campus dengan menggandeng mahasiswa S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi yang ada di Universitas Semarang baru-baru ini. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kepala Satuan Komunikasi dan Teknologi Informasi sekaligus dosen mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data Saiful Hadi Mkom bersama Diki Yuda Pratama Mkom ini diikuti sebanyak 37 mahasiswa. Vice President Regional 2 Jateng DIY ION Network Irianita Rahardianti mengungkap bahwa kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara akademi dan praktisi dengan menggandeng FTIK USM. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme lah ya. Jadi di mana kita ada ada rencana, ada harapan agar kita ada semacam bekerja sama ya, ada kolaborasi juga terhadap mahasiswa dengan ION Network ya, di mana salah satunya mungkin selain kita pengenalan produk ION Network, apa itu ISP, apa itu NAP, jadi mahasiswa juga mengenal produk-produknya dari ION itu apa aja. Nah sekarang yang ada di workshop itu kan pengenalan fiber optik dan juga splicing FO, di mana nanti teman-teman dari USM ya, jurusan teknik informatika jaringan ya, jadi mengenal lebih dalam apa sih itu fiber optik gitu, bagaimana cara penyambungan dari fiber optik sendiri. Sementara itu, Saiful Hadi Mkom dan Diki Yuda Pratama Mkom mengungkapkan rasa terima kasihnya pada tim ION Network karena dengan terselenggaranya workshop ini, mahasiswa dapat praktek langsung mengenai teknik splicing yang benar. Kegiatan kolaboratif antara kampus dan industri semacam ini akan terus didorong agar mahasiswa memiliki akses langsung pada teknologi terkini serta jejaring profesional yang relevan dengan bidangnya. Rektor Universitas Semarang kembali melepas mahasiswanya untuk mengikuti KKN internasional. USM terus menunjukkan perannya di kancah internasional dengan mengirimkan 12 mahasiswanya untuk mengikuti KKN internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Semarang melalui Satuan International Office kembali melaksanakan program kuliah kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Program yang berlangsung pada 2 Mei hingga 28 Mei 2025 ini diikuti 12 mahasiswa dan 9 dosen dari USM. Patricia Quinn, mahasiswa S1 Teknik Informatika mengungkapkan program kerjanya akan berfokus pada pengenalan budaya Indonesia di Malaysia. Kalau dari proker teman-teman sendiri itu rata-rata mau membawa budaya Indonesia untuk diperkenalkan lebih dalam di Malaysia. Ada batik, ada komunikasi dan lain-lain sih. Tapi hampir semua tentang budaya Indonesia kayak batik, terus keris, mata uang Indonesia dan lain-lain. Dalam acara pelepasan peserta KKN internasional yang dilaksanakan di ruang rektor ini, Dr. Supari STMT menyampaikan pesannya kepada para mahasiswa yang mengikuti KKN internasional. Dukungan penuh diberikan Rektor USM pada kegiatan KKN internasional ini agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berharga serta membangun kerjasama internasional. Sementara itu, Ketua LPPM USM Profesor Dr. Insinyur Mujiasuti Handayani MT berharap penelitian dan pengabdian dari mahasiswa USM ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Harapan dari LPPM USM ya, kami ini penelitian dan pengabdiannya ini bisa diterima oleh masyarakat, baik masyarakat ini lokal, nasional maupun internasional. Dan dari
pengabdian masyarakat tahun-tahun yang lalu mereka sangat merasakan kemanfaatannya, dan ini juga permintaan dari sana gitu untuk kita bisa memberikan pengabdian masyarakat di sana. Puncak perayaan Hari Jadi ke-478 Kota Semarang berlangsung spektakuler. Tidak hanya decak kagum ataupun rona kebahagiaan yang terpancar dari penonton, para peserta parade pun terlihat sangat bahagia dapat tergabung dalam perayaan ini. Kostum unik dan ikonik Semarang Night Carnival atau SNC 2025 dalam puncak perayaan Hari Jadi ke-478 Kota Semarang berlangsung meriah pada Minggu malam 4 Mei 2025 lalu. Dalam gelaran tersebut ribuan orang dari Kota Semarang maupun luar kota tumpah ruah memadati sepanjang jalan dari titik 0 km hingga Balai Kota Semarang sebagai finish di vel kostum. Berbagai atraksi budaya ditampilkan demi memanjakan mata masyarakat yang memadati sepanjang jalan. Mengenakan kostum penjor, Arif asli Semarang mengaku kostum yang dikenakan memiliki kesulitan yang tinggi dalam proses pembuatannya. Sementara Dimas yang mengenakan kostum bertema burung Garuda emas berharap lambang negara Indonesia ini akan terus bersinar ke depannya. Mana dari kostum saya yang paling susah dibuat? Semuanya. Karena ini mola satu-satu, motongin satu-satu, gabungin satu-satu, itu susah banget. Ya bahannya ini dari spon ati semua kebetulan, jadi memang dari segi bahan itu kelihatannya mudah, cuman membentuknya itu yang sulit. Ini ada sponati dan juga ada beberapa barang yang sebenarnya bekas ya, seperti itu, karena kita mau memanfaatkan menjadi kostum daur ulang seperti itu, tapi kelihatannya masih new seperti itu, gitu ya. Iya, temanya Garuda kayak gitu. Ini maknanya karena Garuda itu lambang negara Indonesia, ini penguat Indonesia, jadi kita mau membawa menggambarkan Garuda itu tetap emas, tetap bercahaya, tetap sukses seperti itu. Dari berbagai macam kostum yang luar biasa aja ya. Lenggak-lenggok menyapa teman-teman Semarang yang sudah hadir. Wow. Kecil seperti orang berjalan gitu ya. Event SNC hadir menjadi pertunjukan kreasi sekaligus upaya pelestarian budaya Nusantara serta penggerak ekonomi masyarakat. Perhelatan SNC ini juga berpotensi mengembangkan industri kreatif yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Wakil Wali Kota Semarang Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT dalam sambutannya mengungkapkan hasil yang diraih selama 478 tahun Semarang ini tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat Semarang. Untuk itu, kepada warga Kota Semarang, mari kita terus bersama-sama dengan pemerintah, mari kita terus bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Semarang. Kita sukseskan pembangunan Kota Semarang agar Kota Semarang dapat semakin hebat. Semarang bersatu, Semarang semakin hebat. Kami menyadari Agustin Iswar tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada dukungan peran serta seluruh warga Kota Semarang. Untuk itu, mari kita sekuyuk bareng kota kita untuk kita bawa berlari kencang kota yang kita cintai. Guna meningkatkan pengelolaan kawasan hutan, Perhutani Divre Jateng bersama dengan pemerintah Kabupaten Rembang resmi menandatangani kesepakatan bersama baru-baru ini. Perhutani Divre Jateng bersama dengan pemerintah Kabupaten Rembang menandatangani kesepakatan bersama dalam pemanfaatan kawasan hutan wilayah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan di kantor Perhutani Divre Jateng pada Senin 5 Mei 2025. Acara yang bertujuan untuk memperpanjang kerjasama pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Rembang ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dari masing-masing pihak. Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Asep Didi Mulyadi memberikan sambutan dan menyampaikan mengenai pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat. Apresiasi pada minat dan komitmen yang telah ditunjukkan hingga saat ini dalam menjalin kesepakatan guna membangun sinergi ini, Asep Didi Mulyadi berharap kedepannya kolaborasi ini akan semakin berdampak baik pada pembangunan serta pengembangan dari masing-masing pihak dan mampu mendorong agar tumbuh bersama menjadi lebih maju.
Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada perhutani atas tanah di Rembang yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama yang ada di dekat hutan. Kabupaten Rembang memerlukan dukungan dalam penanaman berbagai tanaman selain jagung, serta kebutuhan berupa 2 calon embung karena saat ini Rembang sedang mengalami kekurangan air. Namun terlepas dari itu, Bupati Rembang Harno mendukung secara penuh pengelolaan hutan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kawasan hutan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan seorang pemuda berusia 21 tahun, di mana korbannya mencapai puluhan anak perempuan yang masih di bawah umur. Dalam penggeledahan Rabu siang di Kalinyamat, Jepara, polisi mengamankan sejumlah alat kontrasepsi, 4 ponsel dan sejumlah kartu perdana yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi bejatnya. Warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamat, Jepara, Jawa Tengah, Rabu siang digemparkan dengan terungkapnya kasus pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan salah satu warganya. Pelaku yang diketahui bernama Syafiq, usia 21 tahun, turut serta dihadirkan dalam penggeledahan yang dilakukan di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah di rumah pelaku. Dalam penggeledahan yang dilakukan sekitar 45 menit tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 4 ponsel, sejumlah kartu perdana, serta alat kontrasepsi. Ditreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio menyatakan aksi bejat pelaku terbongkar setelah adanya orang tua korban yang melapor. Dari hasil penyelidikan awal diketahui ada 21 anak di bawah umur yang menjadi nafsu setan pelaku. Setelah dari pengembangan Rabu siang ditemukan sejumlah korban lainnya saat dicabuli pelaku, di mana total korban mencapai 31 anak. Sedangkan modusnya yaitu pelaku menjerat korbannya dengan media sosial dan tidak saling kenal. Setelah melakukan perkenalan, tersangka merayu korban untuk mengirim foto dan video telanjang. Bermodal dari foto dan video tersebut sebagai alat untuk memperdaya korban yang masih di bawah umur. Dan kemudian mengambil cuplikan layar. Dari cuplikan layar tersebut, pelaku kemudian mengancam korban untuk bertemu dan melakukan persetubuhan. Saat melakukan pencabulan tersebut, pelaku merekam aksi bejatnya dan menyimpan dalam memori ponsel. Untuk korban rata-rata berumur sekitar 12 tahun hingga 17 tahun. Saya pribadi miris ya, kemarin kita sudah sampaikan saat di Semarang bahwa yang bersangkutan pelaku ini, data yang kami miliki dari handphone pelaku ada 21 korban ya, anak-anak di bawah umur. Tetapi perlu kami sampaikan kembali, ada perkembangan terbaru, hasil pengembangan kembali ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak. Ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kebejatan pelaku. Tapi ini pun juga belum berakhir, karena apa? Hari ini ya kami melakukan penggeledahan, kami akan lihat barang bukti yang lainnya. Ya, pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Nah, ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Kita akan tahu nanti, pastikan berapa jumlah korban. Ya, yang pertama. Yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17, paling tinggi. Ya, umumnya adalah umur 12, 14 ya. Dan yang paling terakhir itu ada yang SMA kelas 2. Jadi semua itu di bawah umur. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan, ini yang sedang kami perdalam ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial, dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini. Kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Begitu permintaan dia tidak disetujui, akan disebarkan. Sehingga korban ketakutan dan dia akhirnya menuruti kemauan pelaku. Ya, berdasarkan hasil keterangan dan juga data yang lainnya, sebagian korban sudah sampai dengan tahap disetujui. Ya, ini miris sekali ya. Saya pesan malu sebenarnya ya. Malu menyampaikan jumlah korban, namun ini juga perlu terpaksa saya sampaikan karena untuk kepentingan bagi kita semua, warga masyarakat, terutama para orang tua yang memiliki anak-anak, terutama putri,
tolong kontrol terkait dengan penggunaan media massa. Kasus ini masih dalam pengembangan petugas karena dimungkinkan masih banyak korban lainnya yang belum melapor. Akibat perbuatannya berlaku dijerat pasal pencabulan, Undang-Undang ITE, dan persetubuhan anak di bawah umur ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan ratusan calon pegawai negeri sipil melakukan penandatanganan perjanjian kerja. Selain itu juga dilakukan pelantikan dan penyerahan surat keputusan atau SK. Bupati Blora Arif Rohman melantik dan pimpin penandatanganan perjanjian kerja sekaligus mengambil sumpah atau janji kepada 1048 pegawai PPPK di lingkungan Pemkab Blora. Acara yang berlangsung di alun-alun Blora itu, Bupati sekaligus menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan kepada 197 CPNS yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora Formasi 2024. PPPK yang dilantik merupakan formasi tahun 2024 tahap 1. Dengan dilantiknya tenaga PPPK dan diserahkannya SK CPNS tersebut, hingga saat ini tercatat total ASN baik PPPK dan PNS di Kabupaten Blora berjumlah 11.439 orang. Rinciannya untuk PNS sebanyak 5.745 orang dan PPPK sejumlah 5.694 orang. Dengan pengangkatan ini diharapkan dapat memenuhi kekurangan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora, sehingga dapat meningkatkan level kinerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel yang muaranya akan berdampak langsung pada keberhasilan visi dan misi pemerintahan Kabupaten Blora. SK CPNS tersebut merupakan TMT 1 April 2025 dan SK PPPK TMT 1 Maret 2025. CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 ini akan dihadapkan ke unit kerja masing-masing untuk mulai melaksanakan tugas pada 2 Mei 2024 mendatang. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk lebih semangat lagi, walaupun saya itu pengabdian saya cukup banyak, tapi untuk mendapatkan gaji cuma 6 bulan ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengangkat lebih dari 1.000 ASN kita. Tentunya kami berharap mereka memberikan kinerja pengabdian yang terbaik untuk Kabupaten Blora. Pak, ini masih cukup Pak ya biaya buat menggaji mereka Pak ya? Masih, kita kalau dari sisi presentasi anggaran kita, jadi tadi saya minta data ke Pak Sekda, kita belanja pegawai kita ini 41% dari total APBD APBD kita. Jadi kita 1,81. Kalau di Karesdenan Pati kita nomor 4. Belanja pegawai kita nomor 4. Di antara yang lain. Berarti masih cukup untuk cukup. Iya, Pak. Ya. Tahun, Pak. Itu total belanja yang termasuk ditanggung oleh pusat. Kalau yang ditanggung APBD kita sekitar 870 miliar atau 30,75%. Tapi kalau plus tadi yang pusat kita 1,1 triliun atau 41,81%. Itu beban belanja pegawai kan sangat besar ya Pak. Mungkin gimana tanggapannya? Ya memang kita targetnya nanti harus pengurangan sampai di bawah 30%. Secara bertahap kan. Ini ada yang pensiun dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi cash flow kita, rasio kita masih cukup. Tadi kan banyak yang, maksudnya Pak Bupati mengutarakan warga komplain terkait jalan rusak dan sebagainya. Ya, makanya kita ASN saya sampaikan bahwasanya karena kita ini sudah tanda kutip oleh negara, ya kita harus memberikan pengabdian karena ya termasuk orang-orang beruntung lah gitu kan. Makanya pengabdiannya harus maksimal biar kinerjanya juga baik untuk melayani masyarakat Blora gitu ya. Arif Rohman mengaku Kabupaten Blora saat ini merupakan salah satu daerah yang pemberkasan untuk ASN, termasuk yang tercepat di ex-karesidenan, sehingga diharapkan gaji pertama para ASN tersebut dapat dipergunakan dengan baik. Bagi para ASN yang muslim, Bupati Arif berharap dapat menunaikan kewajibannya yakni berzakat, nanti gajinya dipotong untuk zakat 2,5%.
Pemirsa, Library of Congress di Washington DC adalah perpustakaan terbesar di dunia dengan koleksi manuskrip kuno dan langka Indonesia yang hampir mencapai 190.000 buah. Dengan bantuan kantor perpustakaan di Jakarta dan pustakawan di Washington DC, banyak manuskrip kuno yang dapat diakses oleh publik di Amerika Serikat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Library of Congress mempunyai lebih daripada 500 lontar dari Bali. Hanya dari Bali aja? Dari Bali, dari Jawa, dari Madura juga. Tidak hanya naskah daun lontar, Joshua Kueh juga menunjukkan salinan Babat Tanah Jawi tahun 1862 dan manuskrip Batak Langka tahun 1870-1900. Ya, Hotapoda. Jadi bahasa Hotapoda. Jadi bukan bahasa yang bisa dibaca ataupun dibaca oleh masyarakat umum, oleh datu-datu. Beragam manuskrip kuno dan langka Indonesia itu tersimpan di Library of Congress, perpustakaan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 175 juta koleksi, dari manuskrip langka, audio, video, ataupun alat perekam suara kuno seperti ini. Menurut Joshua Kueh, pustakawan Asia Tenggara di Library of Congress, dari data tahun 2021, ada 117.567 koleksi Indonesia di divisi Asia yang sudah dikatalog. Lebih kurang separuh koleksi dari Indonesia. Asia Tenggara ya? Ya. Kalau Asia semua? Asia semua mungkin terbesar nih dari negeri Cina. Andre Decker yang mendampingi Joshua adalah juga seorang pustakawati yang sedang mengikuti program residensi di Perpustakaan Kongres. Andrea yang menulis disertasi tentang dangdut koplo ini sempat melakukan katalogisasi terhadap buku-buku Indonesia terbitan lama ini. Saya mendapat metadata-nya dari informasi yang terletak di bukunya untuk mengkatalognya supaya warga masyarakat, warga Amerika bisa mencarinya dan bisa mengakses buku tersebut. Selain di divisi Asia, koleksi Indonesia juga bisa ditemui di bagian lain Library of Congress, seperti di American Folklife Center. Sampai saat ini, jumlah total koleksi Indonesia di Library of Congress mencapai 190.000 buah. Ada hotel sebentar lagi. Mojopahit? Betul, yeah. Tapi waktu itu hotelnya masih bernama Hotel Oranye. Oh, Hotel Oranye ya. Urusan menyimpan dan merestorasi manuskrip kuno, Perpustakaan Kongres, kata Joshua, punya ahli terbaik di dunia. Tantangannya adalah membaca atau menafsirkan isinya. Kami tak mempunyai orang yang bisa membacanya. Jadi kami pun bekerja sama dengan Jakarta dan juga cendekiawan untuk buat deskripsi tentang bahan-bahan ini. Beruntung sejak tahun 1960-an, di Jakarta ada kantor Perpustakaan Kongres yang punya peran besar membantu proses katalogisasi sehingga banyak manuskrip kuno yang bisa diakses oleh publik. Dari Washington DC, Supriyono, Rere Wahyudi, Alam Burhanan, VOA.